Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammadin bin Abdillahi syarafa, wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang yang sangat besar, yaitu memberikan kita umur hingga hari ini dan detik ini, sehingga kita sudah mulai merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukan hanya puasa kita, bahkan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan seperti qiyamnya, seperti tilawah Qur'annya, sedekahnya dan yang lain-lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya pula, dan kita pun berdoa agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, sudah menjadi hal yang masyhur di telinga kita tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, dan setiap satu langkah atau setiap satu pijakan Rasulullah mengatakan amin, amin dan amin 3 kali. Oleh karenanya di situ Rasulullah SAW berharap agar apa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari amin yang ketiga itu adalah raghima anfu 'abdin man dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah, yaitu sungguh sangat-sangat merugi bagi siapapun yang diberikan kesempatan masuk di bulan suci Ramadan, yang diberikan umur untuk menjumpai bulan Ramadan, bahkan hingga menyelesaikan bulan suci Ramadan, tetapi sungguh sangat merugi fulan atau dia tidak menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ya, itu ciri-ciri orang yang bertakwa di ayat 15-nya, 16 sampai ke 17-nya. Ini mana orang yang bertakwa berdoa ya, yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lalu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah as-sabirin, as-sadiqin. Ya, maka dia bersabar dan dia berjujur, ya berjujur dalam berkata dan perbuatan, ya, wal qanitin wal munfikin, taat dan gemar dalam berinfak. Lalu yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu memanfaatkan waktu sahurnya untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bisa lagi memanfaatkan waktu-waktu kita dalam berpuasa ini di bulan suci Ramadan. Maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, as-siyam junnatun, yaitu puasa adalah perisai, ya, yang mana perisai ini fungsinya dua. Para ulama menjelaskan, perisai kita dari api neraka, puasa ini menjadi perisai kita, melindungi kita dari api neraka, atau perisai ini melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, yasturu wa yakfadu sahibahu, ya, min wuqu'i ma'asi, yaitu puasa ternyata mampu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Di hadis yang lain, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadukum minal qital, yaitu puasa menjadi tameng kita dari api neraka, sebagaimana tameng kita atau tameng kalian tatkala dibawa di medan pertempuran dalam peperangan. As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal, ya, maka janganlah kita berbuat rofas atau berbuat amalan-amalan yang merusak pahala puasa. Ya, kalau kita tahu ayat tentang haji, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa. Jangan sampai waktu haji, ya, kita berbuat amalan-amalan yang merusak amalan haji. Begitupun dengan berpuasa. Tatkala berpuasa jangan sampai membuat atau berbuat amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasa. Ya, dengannya apa? Tidak menjaga lisan, tidak menjaga perilaku, masih gunjingin orang, masih menghibahi orang, apalagi naudzubillah namimah, memfitnah orang, ya, dan yang lain sebagainya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wa 'amalu bihi", barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang merusak, ya, dan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa itu, wa falaisa lillahi hajah, dan Allah tidak butuh puasanya orang ini, ya, walaupun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun orang ini meninggalkan makannya, ya, meninggalkan minumannya, mereka berpuasa, tetapi ketika akhlak dan perangainya masih belum diperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa orang ini. Maka di sini fala yarfus. Jangan sampai kita berpuasa hakikatnya, berpuasa zahirnya, tetapi hakikatnya kita belum bisa menahan dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kemudian wala yajhal, dan jangan sampai berbuat bodoh, yaitu apa? Dengannya melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, mungkin anak muda bisa nge-game atau bisa tidur, kan tidur itu ibadah, sehingga tidur waktu puasa, tidur dari pagi sampai buka. Nah, ya, terus kemudian nonton film-film yang anfaidah misalnya. Nah, ini jangan kita berbuat bodoh ketika dalam berpuasa, yaitu apa? Dengan kita berbuat hal-hal yang sia-sia. Maka kita berlindung dari dua itu. Yang pertama adalah perbuatan yang bisa merusak amaliyah puasa kita. Kemudian yang kedua, yang menjadikan amalan puasa kita tidak sempurna karena kita melakukan hal yang sia-sia. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Apabila ada orang yang ngajak ribut, ngajak berantem, mencaci, menghina, maka katakanlah kepadanya, saya sedang berpuasa. Sudah, sampai situ tidak dilanjutkan. Nanti kita lanjut habis tarawih, enggak, ya. Sudah, saya berpuasa, menandakan bahwasanya saling mengingatkan kalau kita lagi berpuasa, dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis saim atyabu indallahi azza wa jalla min rihil misk. Bahwasanya dari zat yang mana jiwaku di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu aroma bau mulut, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak bersiwak, tidak membersihkan gigi. Karena bersiwak dan membersihkan gigi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, siwak madharatun lil fami wa mardatun lirabbi, mendapat dua keutamaan, membersihkan mulut dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Rasulullah di sabda yang lain, laula an asyqa ala ummatin la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Yaitu Rasulullah menganjurkan kalau tidak memberatkan umatnya untuk membersihkan mulutnya, giginya setiap sebelum sholat. Maka dari itu tetap kita lakukan bersih-bersih, bersikat gigi tetapi ahlul fikih di sana itu ada yang berpendapat memakruhkan kalau kita membersihkan mulut setelah tergelincirnya matahari atau di siang hari dan di sore hari, karena di saat baunya orang yang berpuasa itu mendapat keutamaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah suka dengan bau mulut orang yang berpuasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena orang yang berpuasa meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baik di keramaian maupun di kesendirian, orang yang berpuasa itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la'allakum tattaqun, ilahnya agar kita bertakwa itu semakin nampak. Karena orang yang berpuasa tidak bisa membohongi dirinya sendiri, karena dia langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Dan puasa yang kita lakukan ini adalah langsung milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang langsung memberikan ganjaran dan pahala orang yang berpuasa. Karena setiap orang Allah mengetahui kualitas dari puasa kita masing-masing. Wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan sebuah kebaikan pasti akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala dan kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kesimpulan dari hadis ini bahwasanya kita yang semakin diberikan ilmu oleh Allah tidak hanya berpuasa saja. Kalau hanya menahan minum dan lapar, tentu hewan itu bisa, anak kecil itu bisa. Tetapi kita lebih dari itu, yaitu pertama menjaga jangan sampai rusak amalan puasanya. Kemudian yang kedua, disempurnakan, jangan sampai mengamalkan amalan-amalan yang sia-sia. Karena puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung melihat kualitas puasa kita. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kita dengan amal soleh yang kita lakukan, dan menerima dari amalan soleh yang telah kita kerjakan. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.